sebelum pelajaran ini kita mulai, maka sebaiknya disiapkan dulu oleh ketua dan nanti dipimpin doa oleh ketua. Ketua. Estai Tazimusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Bu. Mirna hadir. 1, 2 dah lengkap, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Ya, hari ini itu kita masuk pada konsep persamaan dasar akuntansi. Di mana minggu kemarin kalian itu sudah belajar tentang apa sih akuntansi? Siapa yang tahu? Akuntansi adalah perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Oh, itu perusahaan jasa. Kalau akuntansi? Oh, akuntansi. Akuntansinya akuntansi. Perusahaan jasa betul tuh, Siva. Bagus. Ayo akuntansi apa? Bu. Akuntansi bisa disebut sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Iya, tuh akuntansi itu. Jadi kalau kamu punya usaha, pasti ada kegiatan akuntansinya. Mulai dari transaksi yang terjadi di dunia usaha tuh, kemudian kamu identifikasi. Setelah diidentifikasi diapain? Setelah diidentifikasi mencatat. Karena apa? Memori manusia itu terbatas. Harus mencatat. Bedanya pencatatan yang biasa dengan pencatatan akuntansi adalah kalau dalam akuntansi pencatatannya secara sistematis. Aturannya pencatatan secara sistematis itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalian semuanya ini pasti nanti kan tujuan akhirnya apa? Bekerja. Tujuan akhirnya pasti bekerja. Nggak usah muluk-muluk, pasti ingin punya uang sendiri. Jadi pada hari ini Ibu akan membuka pemikiran kalian bahwa ada loh nak pekerjaan yang modalnya sedikit bisa kamu lakukan mulai dari rumah tapi menghasilkan. Ya, pekerjaan ini nanti kalau kamu kerjakan, kamu juga butuh proses untuk pencatatan. Pencatatan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kemarin itu kamu sudah belajar apa itu perusahaan jasa, bahwa akuntansi itu pencatatannya harus begini, harus relevan, harus dapat diuji, itu semuanya sudah kemarin. Maka hari ini kita belajar mengenai konsepnya. Tema kita juga dijelaskan itu. Surat Al-Baqarah ayat 283. Kalau nggak percaya lihat tuh nanti di handphonenya. Ya, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Bagaimana kita mau menuliskannya dengan benar kalau kita nggak tahu cara penulisannya? Jadi hari ini kita belajar cara pencatatan persamaan dasar akuntansi itu secara benar. Untuk masuk ke tahap itu, sebelum masuk ke konsep, Ibu akan membuka pikiran kalian dulu. Kita saksikan video ini bahwa ada loh usaha yang bisa dikerjakan di rumah modalnya sedikit. Mudah-mudahan dengan ini kalian termotivasi. Makanya untuk video ini jadi lebih semangat.
informasi apa saja yang kamu tahu dan informasi apa saja yang tidak kamu tahu. Ya, silahkan kita saksikan videonya. Di bidang jasa. Teman-teman, bidang-bidang usaha tidak bergantung pada bidang usahanya. Kalau Anda sering bertanya kepada saya, Coach, bisnis apa yang bagus? Bukan bisnis orang yang berbeda, hasilnya bisa berbeda total. Bisnis coaching banyak, yang masih bertahan tinggal berapa. Jadi jenis-jenis usaha, kira-kira jenis apa yang menjanjikan? Menurut saya jenis-jenis bidang jasa masih sangat menjanjikan. Bisnis baru yang dimulai tahun ini, tapi membutuhkan desain yang bagus, produk yang menarik dengan 99 Design atau Fiverr, atau mungkin di Indonesia juga sudah cukup banyak marketplace untuk freelancer, seperti contohnya 1000.com. Anda juga bisa menjadi bagian dari agensi. Nah, Ibu, setelah menyaksikan video ini, Ibu berharap terbuka pikiran, oh besok ini saya membuat usaha inilah, oh ternyata usaha ini menjanjikan, oh ini usaha ini mudah, oh ini usaha ini sesuai dengan minat bakat saya, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita tinggal mempelajari bagaimana cara membuat pembukuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu mengharap dengan kita membelajar konsep persamaan dasar akuntansi, siswa-siswa Ibu mampu mengidentifikasi apa sih konsep persamaan dasar akuntansi itu, konsepnya apa saja. Kalau nanti ada persamaan dasar akuntansi itu apa saja yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, harta itu apa sih, nanti ada utang itu apa sih, modal itu apa sih, yang termasuk harta itu apa saja, nanti jelas, namanya konsep ya. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu bisa mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi, karena nanti ada beberapa pendapat dari para ahli. Kemudian menganalisis data, nanti ada data yang harus kita analisis. Nanti Ibu berikan beberapa contoh transaksi, itu yang bisa kita analisis. Kemudian menghubungkan tentang konsep. Kalau konsepnya itu seperti ini, dihubungkan sesuai nggak? Kalau tidak sesuai di mana misalnya? Berapa ke kelompok. Jadi masing-masing kelompok itulah yang akan mencari mulai dari konsep, mengidentifikasi, lalu menghubungkan. Nah, untuk materi konsep ini, masing-masing kelompok itu nanti Ibu bagi per kelompoknya itu ada 4 orang. Karena hari ini yang hadir itu 15, berarti nanti ada yang satu kelompok itu 3 orang. Ya. Dari hasil kalian tadi melihat video, tentu ada beberapa pertanyaan dan informasi yang kalian peroleh. Bahwa tadi setelah menyaksikan video bahwa banyak usaha jasa itu yang menjanjikan, tapi ada beberapa yang harus seperti fotografi, desain grafis, itu kamu harus kuliah dulu. Ada yang gampang di situ, yaitu apa? Laundry kiloan dengan laundry sepatu. Lalu yang paling menjanjikan yang ketiga adalah kos-kosan. Jadi nanti Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok laundry kiloan, kita akan data apa-apa saja yang kalian butuhkan jika kalian mendirikan laundry sepatu, laundry kiloan, dan kos-kosan. Itu nanti ada 3 ya. Berarti ini ada kelompok laundry sepatu, ada kelompok laundry kiloan, ada kelompok kos-kosan. Nah, berarti nanti kita ada 4 ya. Berarti ada, kalau kamu mau membuat usaha laundry sepatu, kira-kira barang atau kebutuhan apa saja yang wajib tersedia di situ? Ayo. Apa? Air. Berarti nih kalau air itu air semua ya. Kayaknya ini semuanya butuh air nih. Nah, apa lagi nak? Sabun. Ini juga butuh sabun. Lalu? Listrik.
Ini pengering. Apa lagi? Rak Apa nih? sepatu bisa. Baju bisa juga. Kalau baju itu Timbangan. ya Ini kelihatan nih sama rajin laundry ya. pewangi bu. Pewangi. Sepatu perlu juga kan? Ya. Ayo mau pingin buat kos-kosan. Tempat sampah. Lahan tempat sampah apa lagi? WC. Fasilitasnya itu apa aja? Alinya itu meja. Fasilitasnya lemari, apa lagi? Meja. Meja. Peralatan masak. Peralatan masak, kompor. Itu rumah, kos apa rumah pribadi? Semuanya disiapin. Nah, ini kan banyak nih nak. Dan Ibu Yati masih banyak lagi. Jadi setelah kalian ini mendata, kan setelah dicari tahu konsepnya apa saja yang termasuk barangnya itu termasuk peralatan, apa saja yang termasuk perlengkapan, apa saja yang termasuk modal, ya, apa saja yang termasuk beban. Nanti silahkan kamu cari. Tadi Ibu sudah membagikan dan kalian browsing via internet, tanya Bang Google. Silahkan didata. Ditanya Disti, Mirna dengan Akil itu kelompok laundry sepatu. Adil kan? Ya. Itu laundry sepatu. Mari Rivaldi dengan Manda itu laundry kiloan. Ayo geser ke kelompoknya. Kelompok mana yang belum punya? Kos-kosan murah. Kalian gimana cara Bu, kita kan udah bagi kelompok nih. Udah. Sudah ada kelompok laundry sepatu, laundry kilowatt, dan kelompok kos-kosan ada 2. Dan tadi kita sudah mendata bahwa inilah perlengkapan yang kita butuhkan, peralatan ini yang kita butuhkan. Kita butuh modal nggak nih? Mendirikan usaha pasti butuh modal. Modal itu bisa diperoleh dari mana aja? Dari pinjaman, uang pribadi bisa juga orang-orang ini adalah setelah kalian nanti itu sudah mengidentifikasi apa itu konsep persamaan dasar akuntansi, lalu identifikasi apa saja konsepnya, lalu data yang di depan yang sudah kita catat itu kelompokkan dia sesuai dengan kamarnya masing-masing. Mesin cuci ini loh Bu kamarnya. Ya, kipas angin tuh ini kawannya Ibu. Dia masuknya kamarnya yang ini. Kita kelompokkan baru nanti hasil diskusinya kita presentasikan dan ada tanya jawab. Untuk hasil diskusi yang akan kalian buat, silahkan diisi LKPD yang Ibu berikan. Jadi yang kalian silahkan cari diskusi yang LKPD yang Ibu berikan tadi ya. Sambil kalian mencari, berdiskusi tentang LKPD yang Ibu berikan dan mengelompokkan data-data yang sudah kita peroleh tadi, ini Ibu tampilkan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Sambil mengerjakan, boleh sambil memperhatikan. Audio Jungle. Yang kita gunakan hari ini adalah kita mulai presentasi dari grup laundry kilowatt. Bagi kelompok yang lain, untuk laundry kilowatt Ibu minta kelompok kos-kosan untuk menanggapi. Ya, silakan kita catat pertanyaan dan jawab. Baik
baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laundry Keluar akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tentang persamaan dasar akuntansi. Menurut kami, akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aktivitas atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Harta adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Saya perwakilan dari kelompok swasta ini menanyakan kembali kepada kelompok Laundry Keluar. Tadi yang sabun itu masuknya ke dalam kapan yang mana ya? Sabun masuknya ke peralatan. Kan itu tadi yang selesai ya. Jadi kan udah Kesilapan kami, maksudnya Bang Ipal sempat bilang yang sabun masuk ke perlengkapan. Nah, soalnya kami kayak gimana ya, antar ke peralatan itu juga termasuk ke beban harta. Boleh dijelaskan kenapa seperti apa itu? Saya menanggapi dari tim laundry bahwa itu kalau mesin cuci itu bukan dari perlengkapan, tadi untuk peralatan. Karena itu kan peralatan untuk mesin cuci baju. Ibu, ya. ya. Jadi tadi setelah melalui hasil diskusi, setelah ibu tengok presentasi dari masing-masing kelompok dan tanggapan dari kelompok lain, ibu melihat sepertinya anak-anak ibu sudah mulai paham, ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan melakukan evaluasi, ya, melalui aplikasi Quizizz, ya. Coba buka handphone masing-masing. Tadi linknya udah ibu share kepada ketua kelas. Evaluasi ini ibu menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan. Jawab. Mirna udah jawab 3. Pak Rizky, sudah kelihatan ya nilainya ya? Sudah. Kuisnya. Jadi berdasarkan nilai dari kuis tadi, sepertinya anak ibu kami semuanya sudah benar. Harta dikurang, ada 3 konsep itu. Nah, ibu semuanya, dengan tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi tes evaluasi pada aplikasi Quizizz, itu adalah tes individu. Tugas kelompoknya ini yang tadi sudah dipresentasikan, ini KPD-nya nanti kumpul. Berdasarkan tes evaluasi melalui Quizizz tadi, dapat ibu simpulkan bahwa ternyata anak-anak ibu hampir semuanya sudah paham apa itu konsep persamaan dasar akuntansi. Bahwa konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Dan utang sama dengan harta dikurang modal sama dengan harta dikurang Utang. Itu 3 dasar konsep persamaan dasar akuntansi. Ya, anak-anak ibu harus betul-betul paham untuk melanjutkan materi berikutnya, yang mana materi berikutnya kita masuk kepada analisis transaksi. Kita akan ketemu dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Setelah itu lalu kita membuat laporan. Jadi ibu harap apa yang kamu dapat hari ini itu harus diulang lagi di rumah. Dan untuk pekerjaan rumah, kerjakan LKS-nya halaman 12. Ya, Boleh. ya, kerjakan LKS halaman 12. Dikumpul pada minggu depan. Ya. Dan terima kasih diucapkan bagi kelompok yang sudah mempresentasikan dengan bagus, sehingga kawan-kawan yang lain jadi ngerti. Yuk, hapus dulu lah. Sampai ketemu minggu depan dengan frekuensi dan saluran yang sama, tapi materinya berbeda dalam analisis. Sebelum ibu tutup, apa menurut anak-anak ibu pelajaran kita hari ini bermanfaat nggak? Bermanfaat.